Halo Brad and Sis, apa kaps? Bagaimana? Sudah bisa move on? Hehehe. Ya, lagi-lagi kembali lagi dengan QM. Kali ini QM akan menceritakan tentang sebuah film yang menceritakan tentang kehidupan manusia yang telah kacau, galau, resah, dikarenakan dipaksa hidup tanpa melihat. Jikalau melihat, maka si manusia itu sendiri akan dipengaruhi dan membunuh dirinya sendiri. Oleh karena itu, si tokoh utama terpaksa menutup matanya ketika ingin berpergian. Penasaran? Tonton terus ya. Diawali dengan seorang ibu yang menasehati kedua anaknya dengan sangat serius untuk tidak membuka penutup matanya ketika di luar dalam kondisi apapun. Karena jikalau membuka penutup mata dan melihat sekelilingnya, maka si penglihat akan melakukan hal-hal yang menyakitkan dirinya sendiri. Mereka pun mempersiapkan segala sesuatu dan pergi dengan menutup mata. Let's go. Lalu kemudian scene pun mundur di 5 tahun sebelumnya, yang mana si ibu masih mengandung si anak. Si ibu adalah seorang pelukis yang menjalani pekerjaannya sebagai pelukis. Akan tetapi si ibu dan satu rekannya melihat kericuhan di televisi yang mengakibatkan orang-orang berlaku aneh dan berusaha membunuh dirinya sendiri. This does not appear to be pathological or psychotic behavior. Our sources are telling us. Kemudian si ibu pun memeriksa kehamilannya dan mereka berdua pun pulang. Akan tetapi ada kejanggalan, seseorang wanita membentur-benturkan kepalanya di kaca. Si ibu pun ketakutan lalu bergegas memasuki mobil. Feel better? What's happening now? You get any? Ketika sudah berjalan, suasana semakin ricuh. Orang-orang berusaha membunuh dan menyakiti dirinya sendiri. Dan tidak lama dari itu, si sahabat juga seperti dipengaruhi sehingga menabrak mobil yang sedang berhenti. Tak cukup dengan itu, si sahabat pun menyodorkan dirinya ke sebuah truk yang lagi berjalan kencang. Kehancuran dan kekacauan semakin merajalela. Ketika si ibu terjatuh, ada seseorang yang baik hati ingin menolong si ibu. Akan tetapi naasnya, seseorang yang ingin membantu si ibu itu pun terpengaruh dan membunuh dirinya sendiri dengan memasukkan dirinya ke dalam mobil yang terbakar. Kemudian si ibu pun dibawa ke dalam rumah dengan beberapa orang yang ada di sana, pasti sudah dengan kepanikan yang sangat tinggi. Singkat cerita, mereka pun tersadar yang menyebabkan ini semua adalah cahaya jahat yang mempengaruhi isi otak manusia, mempengaruhi seseorang itu untuk membunuh dirinya sendiri. Dengan kesadaran itu, mereka segera menutup jendela atau cahaya-cahaya. Close all the windows. Kemudian scene beralih maju yang mana si ibu dan kedua anaknya telah berada di sungai selama 6 jam. Tanpa melihat apapun, dengan berusaha menghubungi seseorang, siapakah seseorang itu akan terungkap di akhir-akhir film. Hello? Hello? Hello, can anybody hear me? Hello, can anybody hear me? Lalu scene mundur lagi, ketika si ibu hamil. Oh iya, nama si ibu ini adalah Maloria. Ketika sedang mendengar suara radio, tiba-tiba
ada seseorang yang mengetok-ngetok pintu. Dan untungnya dia juga adalah seorang ibu yang sedang hamil. Yeah, before you kill someone with it, since you have no idea how. Mallory, Yeah. the gun, please. Mereka pun menerima si ibu hamil itu bergabung dengan mereka. Kemudian si tuan rumah merencanakan sesuatu. Ia ingin melihat keadaan di luar rumah dengan menggunakan CCTV yang ia miliki. Dengan tangan terikat, alhasil si tuan rumah ini pun terpengaruhi kejang-kejang sampai kepalanya terbentur dan ia pun mati. Situasi pun semakin merajalela dan kepanikan pun semakin besar masih di malam itu. Si ibu hamil pun mendatangi Maloria. Mereka pun bercerita tentang nama anak yang mereka berdua akan lahirkan. Maloria pun langsung meninggalkannya. No, not yet. How about you? Have you thought about names yet? No. I'll be right back. Scene pun kemudian maju, yang mana Maloria dan kedua anaknya telah berada 4 jam di sungai. Tiba-tiba ada yang meneriaki mereka dan menyuruh mereka untuk membuka penutup mata. Karena Maloria tahu itu adalah seseorang psikopat yang tidak mempan dengan cahaya jahat, Maloria pun membela diri sampai-sampai ia dapat membunuh si gila itu. You ever seen a baby deer? Scene pun kembali mundur dengan menceritakan persediaan mereka yang menipis. Sebagian dari mereka pun memutuskan untuk keluar mencari persiapan di sebuah Indomaret dengan menggunakan mobil yang ditutupi kacanya. Mereka pun mengendarai mobil tersebut dengan menggunakan GPS. Mereka pun berjalan atau mengendarai dengan menggunakan GPS dan deteksi gelombang. Tiba-tiba deteksi gelombang itu dari segala sisi mobil yang mengakibatkan kepanikan yang sangat amat. Di tengah-tengah kepanikan itu, si sopir pun langsung menancapkan gasnya. Mereka pun sampai di supermarket. You have arrived. Kemudian mereka pun mengambil persediaan yang mereka masing-masing butuhkan. Si Maloria pun melihat burung lovebird dan membawanya pergi bersamanya. Ya, dari sini kita bisa ketahui bahwa asal muasal burung lovebird itu dari supermarket ini. Lalu tiba-tiba ada yang mengetok pintu yang meminta tolong untuk dibukakan. Si John pun membukanya dengan perlahan-lahan. Ternyata itu adalah orang gila yang tidak mempan dipengaruhi cahaya jahat. Suasana pun semakin panik. Kemudian siapa ini nih? Kemudian Carly pun mendorong keluar si gila itu sampai ia merenggut nyawanya. Dikarenakan kejadian itu, mereka pun langsung beranjak pulang. Creatures are around. Where's Charlie? Kemudian masih di malam itu, Lucky dan Felix pun si kedua anak muda ini pergi meninggalkan rumah itu. Menggunakan mobil yang mereka tumpangi tadi untuk mengambil persediaan. Kemana mereka pergi entahlah.
tanyakan saja kepada sutradaranya. You guys, where are Lucy and Felix? Lalu scene maju kembali yang mana Maloria dan kedua anaknya sudah berada 24 jam di sungai tersebut. Tidak sengaja perahu mereka menabrak perahu rusak yang mengakibatkan perahunya terbalik. Tapi tenang saja, film belum berakhir, mereka bertiga pun masih selamat. Scene lagi-lagi kembali ke rumah yang mana John dan Maloria bercerita banyak tentang kehidupan, aktivitas mereka yang monoton, dan itu sangat membekas di hati mereka ketika tidak melakukan hal-hal itu lagi. Masih di malam itu, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Dengan kepolosan, ibu ini langsung membuka pintunya dan membiarkannya masuk. Ya, hampir ada sedikit keributan. Ya, dia pun memperkenalkan dirinya yang bernama Jerry dengan alasan yang ia rangkai. Si Jerry pun diterima di sana. Akan tetapi sebelum itu si bapak ini tidak menerima Jerry bergabung dengan mereka karena si bapak masih tidak percaya dengan apa yang ia katakan. Di tengah-tengah kehebohan itu, tiba-tiba Get up and get. si bapak ini pun dipindahkan ke garasi mobil dan dikurung di sana untuk sementara waktu. Si ibu hamil pun bercerita kepada Maloria tentang kejadian tadi karena telah membuka pintu tanpa seizin si John dan Maloria. Dan ibu hamil itu pun bercerita kepada Maloria agar berjanji menjaga anak yang dikandungnya jikalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepadanya. Ya, dari sini kita sudah tahu bahwa kedua anak yang dibawa di perahu itu salah satunya adalah anak si ibu ini. If something happens to me, Kemudian scene maju lagi yang mana si ibu dan kedua anaknya telah berada 38 jam di atas sungai. Lagi-lagi menasihati kedua anaknya itu untuk tidak melihat alias tetap menutup mata. One of you is gonna have a Dan tiba saatnya Maloria dan si ibu hamil ini melahirkan. Akan tetapi di sisi lain Jerry yang setengah gila, setengah waras yang melukis apa yang ia lihat di luar. Dari sini bisa kita pahami bahwa Jerry juga adalah orang gila yang tidak terpengaruh oleh cahaya jahat. Ya, si ibu pun melahirkan anaknya. Di sisi lain Jerry memasukkan burung ke freezer dan membuka jendela. Seketika itu ia seperti menikmati cahaya yang ia lihat. John pun mengetahui itu, tapi tiba-tiba In the freezer, Tom. I told you it's fucking crazy. Hey, Tom! He put the birds in. Jerry pun membuka garasi tempat si bapak ini terkurung, lalu melihat keluar sampai-sampai merubah matanya si Jerry. I knew you're fucking lunatic! Jerry pun berjalan ke atas lalu membuka layar-layar jendela yang telah ditutup. Ya, naasnya si ibu ini melihat cahayanya dan menyakiti dirinya sendiri. Begitu juga si nenek dipaksa untuk melihat, lalu kemudian ia pun menghabisi dirinya sendiri. Kemudian giliran Maloria
Tapi si bapak tua datang. Tentu saja ia sangat kesusahan menghadapi Jerry. Ini dengan mata yang tertutup. Si bapak pun melepaskan tembakannya yang mengenai lengan Jerry. Lalu Jerry pun mendorong si bapak dan menghabisi si bapak dengan gunting yang ia pegang. I'm sorry. Di sisi lain, John mulai tersadar dan berusaha menggapai senjata yang tentu saja ini dimenangkan oleh John. John dan Maloria pun merawat kedua anak itu. Maloria dan John pun meninggalkan rumah itu. Kemudian di suatu saat John menerima sinyal bahwa di suatu tempat masih ada seseorang atau sekelompok orang yang masih hidup, dan untuk menempuh tempat itu harus melewati sungai. Jadi dari sini kita tahu bahwa kenapa si Maloria dan kedua anaknya menggunakan perahu dan melewati sungai untuk menemukan tempat tersebut. We've lost some people. You need to see the water is fast there. It's dangerous. Matahari pun terbit. Mereka pun masih melakukan aktivitasnya menggunakan penutup mata agar tidak dipengaruhi oleh cahaya jahat. Di malam harinya, John berperan sebagai bapak untuk kedua anaknya yang sedang bercerita tentang keindahan dunia dulu yang bisa melihat menggunakan mata tanpa beraktivitas menggunakan penutup mata. Keesokan harinya juga tiba-tiba datang sekelompok psikopat yang berniat mencelakai John dan anak-anaknya. John pun membuka penutup matanya. John pun memerangi mereka sendirian. Dan akhirnya John pun terpengaruh dan mencelakai dirinya sendiri. Luar biasa, bukan? They're coming. Lalu kemudian si ibu pun atau si Maloria pun memutuskan untuk mengikuti arahan yang ia terima. Jadi dari sini sudah terjawab, bukan, di awal video tadi kenapa si ibu melewati sungai, karena arahannya melewati sungai. Ya, yang mana ia telah berada 24 jam di sungai tersebut. Kemudian Maloria dan kedua anaknya mengikuti dengan arahan suara burung lovebird. Stay by me. Disinilah detik-detik yang sangat menegangkan. Apalagi si Maloria sempat terjatuh dan terpisah dari kedua anaknya. Ketika itulah para cahaya-cahaya jahat mempengaruhi pikiran-pikiran mereka. Sehingga pada akhirnya mereka berjumpa lagi. Don't move. Stay right where you are. Don't move. Ya, karena rangkaian sutradara mereka dipertemukan lagi setelah sebentar berpisah dengan dipengaruhi cahaya jahat untuk membuka penutup mata dan melihat alam sekitar. Dan pada akhirnya mereka pun menemukan tempat tersebut. Dan ternyata tempat itu adalah sekolah tunanetra yang di sini Maloria menemukan orang-orang baru dan si anak-anak pun menemukan teman-teman barunya dan bermain dengan mereka. Ini adalah orang yang memberi sinyal tersebut. Ya, Maloria pun melepas ikatan matanya. Maloria pun melepaskan 3 burung lovebird-nya di sana. Dan kedua anaknya pun ikut bermain dengan anak-anak yang lain. Dan film pun selesai. Ya, sungguh mengsedihkan juga ya menonton film ini karena si tokoh utama harus berjuang sendirian menemukan tempat yang ia cari.
Ya, memang hidup ini memang butuh perjuangan. Perjuangkanlah apa yang memang yang ingin engkau dapatkan, brother. Ya, terima kasih. I am QM. Sampai jumpa di video selanjutnya.